Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan tentang masa kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang pertama, Khilafah Rasyidah. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, nampaknya beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Karena pada saat Nabi Muhammad wafat, nampaknya persoalan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kaum muslimin. Dan pada akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih. Abu Bakar hanya memimpin umat Islam selama 2 tahun, karena pada tahun 634 Masehi beliau wafat. Dan masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan di dalam negeri, terutama suku-suku Arab yang tidak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah. Dan nampaknya pemerintahan yang dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar mirip dengan kepemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan setelah Khalifah Abu Bakar wafat, kekhalifahan selanjutnya dipimpin oleh Umar. Khalifah Umar memimpin selama 10 tahun. Di zaman kepemimpinan Khalifah Umar, gelombang ekspansi pun mulai terjadi. Karena perluasan daerah terjadi secara cepat atau ekspansi, Umar segera mengatur administrasi negara dan mencontoh administrasi negara yang sudah berkembang, terutama di Persia. Setelah Khalifah Umar wafat, kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Utsman dan berlangsung selama 12 tahun. Tetapi pada masa pemerintahan beliau muncul perasaan tidak puas dan kecewa di hati atau di kalangan umat Islam pada masa itu. Salah satu faktor yang membuat ketidakpuasan dan kecewa di kalangan umat Islam adalah karena pada masa itu Utsman lebih mengangkat keluarganya dalam kedudukan yang tinggi. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti pada masa Khalifah Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Beliau berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dan setelah Khalifah Utsman wafat, umat Islam beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Sebagai khalifah, beliau memimpin selama 6 tahun. Tetapi pada masa pemerintahannya, tidak ada sedikit pun yang bisa dikatakan stabil. Dan tak lama setelah itu, beliau menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut darah Utsman yang dibunuh secara zalim. Kemudian setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah dan Muawiyah semakin kuat, Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut Islam tahun 41 Hijriah
atau 661 Masehi. Tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jamaah. Dengan demikian berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua, Khalifah Bani Umayyah. Memasuki kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun dan ekspansi yang terhenti pada zaman Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Meskipun keberhasilan dicapai oleh dinasti Bani Umayyah, tidak berarti bahwa politik yang ada di dalam negeri bisa dianggap stabil. Karena adanya politik yang tidak stabil, muncullah faktor yang menyebabkan melemahnya Bani Umayyah dan membawanya kepada kehancuran. Antara lain, yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru atau tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pertentangan etnis antara suku Arabia Utama dan suku Arabia Selatan. Maksud saya suku Arabia Utara dan suku Arabia Selatan. Yang keempat, lemahnya pemerintahan disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dan yang ketiga, Khalifah Bani Abbas. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Pada masa kepemerintahan Bani Abbasiyah, terjadi perubahan pola pemerintahan dan politik. Dan berdasarkan perubahan itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 230 Hijriah disebut dengan periode Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Periode ini disebut dengan periode Persia kedua. Yang kelima, periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Adapun lembaga-lembaga yang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas, diantaranya yaitu lembaga pendidikan. Ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan. Yang kedua, tingkat pendalaman para pelajar yaitu tempat para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.